Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya ya kita sudah membahas tentang AI. Untuk video kali ini kita akan coba belajar bareng-bareng tentang data analisis. Tidak perlu berlama-lama lagi, ayo sama-sama kita belajar. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang pernah dengar ya tentang data analisis, karena mungkin kata-kata itu sekarang di dunia kerja itu sedang banyak dibicarakan atau sedang hype lah ya. Sebetulnya apa sih data analisis itu? Data analisis itu adalah sebuah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya, untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, misalkan di sini contohnya adalah kita punya data suatu perusahaan. Nah, dari data tersebut itu kita olah sehingga kita bisa memecahkan misalkan masalah penjualan, masalah pemasaran suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk proses data analisis itu seperti apa sih? Nah, untuk proses data analisis itu yang pertama adalah proses pengumpulan data atau collecting data ya. Nah, proses ini bisa dilakukan dari mana saja. Bisa jadi dilakukan secara manual, misalkan kalau datanya sedikit, atau semacam kuesioner gitu ya, atau bisa juga dilakukan secara digital atau data mining secara digital gitu ya. Nah, itu dari data-data yang kita peroleh tersebut kemudian nanti dilakukan data cleaning gitu, karena tidak semua data yang kita dapat itu bisa menginformasikan sesuatu atau berguna untuk kita. Jadi ada juga data-data sampah yang terkadang itu ikut terambil ketika kita collect data. Nah, kemudian setelah kita membersihkan datanya, kemudian kita bisa mentransformasi data tersebut sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi datanya kita bisa cleaning, kemudian kita transformasikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah itu datanya itu bisa kita visualisasikan gitu ya. Jadi dari proses collect data, kemudian kita membersihkan data, kemudian datanya kita konstruksi dengan benar dengan ditransformasi. Nah, kemudian data tersebut bisa kita visualisasikan sehingga kita dapat melihat bentuk data itu seperti apa. Nah, setelah divisualisasikan baru kita melakukan modeling datanya gitu. Jadi divisualisasikan, kita lihat datanya, kemudian datanya kita modelkan sesuai dengan keinginan kita, sehingga data-data tersebut yang misalkan datanya ribuan bahkan jutaan gitu ya, itu bisa menyampaikan informasi penting untuk kita. Informasi misalkan tentang, kalau perusahaan ya, misalkan informasi tentang penjualan, informasi tentang kebiasaan-kebiasaan pelanggan misalkan. Nah, tergantung tujuan kita ingin informasi seperti apa. Nah, dari proses tersebut mulai dari collection data sampai kita olah datanya, kemudian timbul informasi penting tersebut yang kita butuhkan. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan gitu dari data. Misalkan taruh ternyata market di sini itu konsumennya senangnya produk A dibandingkan produk B gitu, atau misalkan penjualan bulan ini ternyata lebih growth-nya itu 80% atau 100% daripada bulan sebelumnya. Nah, itu untuk pengolahan data analisis sendiri sebetulnya bisa digunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita punya datanya seperti apa, kita bisa show atau misalkan kita bisa predik data yang mau kita keluarkan itu seperti apa. Untuk data analisis sendiri ini terbagi dalam 4 jenis data analisis yang besar ya gitu. Jadi di sini kita ada 4 jenis data analisis. Yang pertama itu adalah data analisis deskriptif gitu. Nah, apa sih data analisis deskriptif itu? Data analisis deskriptif itu sebuah analisa data untuk menggambarkan suatu peristiwa gitu. Jadi misalkan kita di sini punya data, kita ingin tahu sebetulnya sekarang ini peristiwa yang sedang terjadi ini apa sih gitu. Jadi
misalkan produk yang sedang hype itu apa, yang penjualannya sedang bagus itu apa, kemudian misalkan taruhlah karyawan yang performanya paling tinggi itu di divisi apa. Nah, di situ kita menggunakan jenis data analisis deskriptif. Nah, jenis data analisis yang kedua itu adalah data analisis diagnostik. Nah, jenis data analisis diagnostik ini adalah data analisis yang menjelaskan penyebab suatu peristiwa. Nah, misalkan penjualan toko kita saat ini sedang naik 100%. Nah, kita ingin tahu nih kira-kira apa sih yang menyebabkan penjualan pada saat ini itu misalkan naik 100%. Kenapa di tahun-tahun sebelumnya itu tidak naik 100%? Atau kenapa sih suatu penyakit itu terjadi seperti itu. Cara penyebarannya seperti apa sih? Nah, di sini kita menggunakan jenis data analisa diagnostik. Nah, kemudian yang ketiga itu data analisis prediktif. Nah, data analisis prediktif ini digunakan untuk memperkirakan sesuatu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi di sini kita biasanya berhubungan dengan prediksi-prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola data yang sudah terjadi sebelumnya. Ini misalkan bisa dijadi untuk taruhlah kita di sini main saham gitu ya. Nah, itu kita bisa memprediksi perkiraan harga saham di masa yang akan datang dengan melihat pola data harga saham yang sudah terjadi di masa yang lalu. Nah, data analis yang terakhir itu adalah data analis perspektif. Nah, yang terakhir ini biasanya jenis data analis yang dibuat untuk agar kita mendapatkan rekomendasi tindakan tertentu di saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, itu mungkin agak mirip dengan prediktif, tapi kalau prediktif itu kan hanya meramalkan sesuatu yang terjadi, tapi kalau misalkan untuk perspektif itu langsung merekomendasikan sesuatu. Jadi misalkan kita mau penjualan kita tahun depan itu growth 100% misalkan. Nah, itu kita bisa melihat data yang sebelumnya. Nah, nanti dari data yang sebelumnya itu data analisis akan merekomendasikan kita tindakan yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, mungkin segitu saja dulu untuk pembahasan kita kali ini tentang data analisis. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.